Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Maida Raza. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru. Kemudian Ibu Pegawai Tata Usaha, kemudian Ibu Penjaga Pustaka dan Bapak Petugas Sekolah. Hari ini saya akan memaparkan kegiatan saya di Guru Penggerak. Itu saya Guru Penggerak angkatan 11 modul 1.4 budaya positif. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan di siang ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah mendidik kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Tanpa memperpanjang kata mukaddimahnya, langsung saja kita kepada materi ini, yaitu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar mengenai budaya positif. Ada Bapak Ibu yang sudah mendengar budaya positif? Pak sudah? Sudah. Bu Hussein? Dan juga Bu Maida Raza? Sudah? Bu Yasmi? Bu Yas? Sudah kan? Bu Yas sudah. Ibu Liza? Bu Rifa? Budaya positif. Sekarang saya akan mengulasnya kembali budaya positif ini. Sebelum kita mengulas mengenai budaya positif, pertama sekali saya perkenalkan dulu. Nama saya Indra Setian, calon guru penggerak angkatan 11, di mana di kegiatan ini saya difasilitasi oleh fasilitator saya yang bernama Sri Mayendri. Kemudian pengajar praktek saya bernama Ibu Helmi Irawati. Susunan acara siang ini, yang pertama pembukaan dan perkenalan. Kemudian saya nanti akan mempresentasikan konsep. Kemudian kita berdialog, tanya jawab. Kemudian yang terakhir refleksi. Sampai sini ada ibu bapak yang ingin bertanya? Tidak? Nah, lanjut aja ya. Ini pencapaian khusus di dalam modul 1.4, di mana mendemonstrasikan pengalaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga distribusi. Kemudian diharapkan juga calon guru penggerak ini dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk mencapai ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah, ini yang kita lakukan dalam satu. Yang keempat, bersikap preventif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial emosional murid. Nah, di sini saya akan membuat sebuah pernyataan pemantik. Jadi saya akan bertanya kepada Bapak Ibu,
Saya minta untuk menulis di kertas yang sudah disediakan. Mengapa kita perlu disiplin? Mengapa kita perlu disiplin? Jawabannya sesuai hati nurani saja, Bapak Ibu. Mengapa kita perlu disiplin? Atau apa sih yang Bapak Ibu inginkan dari disiplin? Mungkin jawabannya bisa 2, bisa 3. Karena ini sesuai dengan keinginan kita. Mengapa kita perlu disiplin? Di sini. Sudah kita tempel, kemudian kita lihat. Ini tidak ada betul salahnya, Bapak Ibu. Ini tidak ada betul salahnya. Yang pertama, agar ada keteraturan dalam hidup. Yang kedua, disiplin itu membuat sesuatu menjadi teratur dan terarah. Ketiga, kita perlu disiplin supaya ada keteraturan dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. 4, karena dengan disiplin kita bisa menjalani segala sesuatu dengan baik. Yang kita lakukan atau inginkan bisa berjalan
Kemudian yang kelima, terjadinya kontrol terhadap diri, panduan terhadap langkah dan kegiatan diri. Kemudian karena disiplin sesuatu yang kita lakukan dengan disiplin membuat kita bisa membagi apapun yang kita kerjakan, membagi waktu. Kemudian kita perlu disiplin agar hidup kita terarah dan teratur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh instansi masyarakat dan juga dari orang tua. Ini jawaban Bapak Ibu sangat bagus-bagus sekali. Ini jangan-jangan kita mengajari tentara berbaris. Oke. Kita simpan dulu jawabannya, nanti terakhir kita cocokkan dengan materi. Lanjut. Budaya positif atau ekosistem positif. Ini ada Bapak pendidikan kita, itu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau berkata, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi ibaratkan petani itu hakikatnya dia sama dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padinya, dan yang lainnya. Ini diambil dari buku Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga tahun pertama nomor 1234 November Desember 1936. Jadi di sini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan kita pendidik seperti seorang petani. Mungkin saat itu kan kita masih banyak petani yang lebih familiar dan gampang dibuat menjadi contoh. Jadi seorang pendidik di sini ibaratkan sebagai petani itu. Kenapa diibaratkan sebagai petani? Karena yang bisa dilakukan oleh petani itu bukan merubah buahnya. Tak mungkinlah kita merubah buah padi menjadi buah jagung. Tetapi ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan sehingga hasil dari tanaman padi kita itu lebih meningkat. Contohnya di sini memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi seperti memberi pupuk, air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi begitu juga kita pendidik, kita tidak bisa memaksa anak, tetapi kita bisa mengusahakan. Nah, kemudian ada perubahan paradigma. Dalam perubahan paradigma ini, saya punya kegiatan. Ada A dan B, ini ibaratkan teman sebelah saja. Kemudian kita ambil secari kertas. Kita tuliskan di kertas itu benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk diri kita. Sangat berharga. Yang nomor satu, berharga. Letakkan di sebelah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kita genggam kertas tadi yang sudah kita kasih tulisan tadi sekuat-kuatnya. Buatlah sebuah kepalan yang kuat. Teman yang B
akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Berbagai macam cara. Boleh dibujuk, boleh dirayu, atau dibuka paksa. Kemudian apa yang akan terjadi? Silakan Bapak Ibu tulis dulu. Satu saja yang tulis, kemudian dikepalkan ke tangan. Benda atau sesuatu yang sangat berharga. Apa yang paling berharga untuk kita? Boleh benda, boleh juga sesuatu yang berharga. Atau Ibu mau tulis emas misalnya. Tulis emas itu, emas. Bagaimana kalau emas kita diambil orang? Atau ada benda lain yang berharga? Sudah Bapak Ibu? Satu saja benda yang berharga. Kemudian letakkan di tangan. Letakkan di tangan, kemudian di kepala Bapak. Dan di kepala Bapak-Bapaknya. Nah, sudah? Silakan teman yang di sebelah mengupayakan berbagai macam cara untuk mengambil kertas tadi. Silakan. Mau dibujuk, mau dirayu, silakan. Mau dipaksa. Nah, silakan diupayakan. Boleh dirayu, pokoknya berbagai macam cara. Ya, silakan. Apa yang akan terjadi? Bisa Pak Surya? Belum lagi? Belum. Masih dibujuk? Bu Maida Rosa, tidak bisa? Belum. Bu Yasmi? Tidak mau ngasih? Bu Rifa anda? Tidak mau? Oke. Kenapa Ibu Yasmi tidak mau ngasih? Harus ada perjuangan untuk mendapatkannya. Ibu Kusien, kenapa nak mau ngasih? Ya, karena hal ini adalah sesuatu yang sangat penting buat saya. Jadi saya tak mau memberikan. Kalau tidak mau berikan pada orang lain. Iya. Ibu Nisa, kenapa tidak mau memberikannya? Karena sesuatu yang berharga itu harus kita pertahankan. Karena sesuatu yang berharga harus kita pertahankan. Boleh. Jadi kalau menyangkut sesuatu yang berharga, kita tidak mau mengasihkannya. Sekuat mungkin pasti kita pertahankan. Nah, inilah yang akan kita bahas di materi ini. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ini yang biasa kita laksanakan. Guru mengontrol murid. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua saya melakukan. Saya yakin Bapak Ibu tidak pernah melakukan ini. Kalau saya memang dulu pernah melakukan ini sebelum belajar di guru penggerak, di mana kalau bisa murid itu semuanya patuh kepada saya kontrol semuanya. Berbagai macam cara saya lakukan. Kemudian kalau murid itu salah, saya kritik. Kemudian saya buat dia seakan-akan merasa bersalah. Saya harapkan dengan rasa bersalah tadi, anak tadi bisa berubah, sehingga karakternya kuat, berubah perangainya. Yang ketiga, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Saya anggap ini semuanya bagus, bermanfaat semua. Kemudian sebagai orang dewasa, saya memiliki hak memaksa kepada anak didik saya. Kenapa? Saya beranggapan mereka belum banyak tahu, sedangkan saya sudah banyak tahu. Ya Allah, untuk saya sudah tahu nih, sudah mengalami semuanya. Dengarkan Bapak bicara. Itu sering sekali yang saya lakukan dulu. Lanjut Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon. Pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut Bapak Ibu, bisa nggak kita mengontrol seseorang? Atau sejauh mana kita bisa mengontrol seseorang? Bagaimana Pak? Terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau pendapat saya, kita tidak akan bisa mengontrol orang lain dan menjadikan orang lain itu sama seperti dengan yang kita harapkan. Jadi intinya kita memang tidak bisa mengontrol bagaimana seseorang itu. Kita bisa hanya sekedar memberikan pendapat atau pandangan. Itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai keinginan kita. Kira-kira gitu ya Pak ya? Kalau menurut Ibu Kusnian, ini pendapat saja, tidak ada betul salahnya. Kalau pendapat saya, mengontrol diri seseorang memang tidak bisa kita lakukan, karena seseorang itu berbuat menurut hati nurani mereka masing-masing. Kalau sesuai dengan pendapat kita, barulah orang tersebut mau mengikuti keinginan kita. Tetapi kalau tidak sesuai, maka orang tersebut akan melakukan perlawanan kepada kita. Inilah pendapat yang dapat saya berikan. Oke. Jadi sesuai keinginan orang tersebut ya. Kalau menurut Ibu Maidarosa? Terima kasih Indra. Kalau menurut saya, kita memang tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu memiliki keinginan sendiri. Mereka punya pikiran dan pemahaman sendiri terhadap sesuatu. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau menurut saya memang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain punya keinginan tersendiri. Menurut Ibu Rifah? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain karena arah pandangan kita dengan orang lain itu sangat berbeda sekali. Jangankan kita mengontrol orang lain, untuk mengontrol diri sendiri saja kadang sulit. Ya betul juga ya Bu ya. Karena mengontrol diri kita sulit juga, apalagi bagi orang lain. Menurut Bu Yas? Bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut pendapat saya, mungkin belum bisa sepenuhnya kita untuk mengontrol seseorang, tetapi mungkin ada bahagian kecil yang bisa kita kontrol terhadap misalnya anak didik kita.
salah satu misalnya datang tepat waktu ke dalam kelas secara sehat mungkin seperti itu. Kalau secara keseluruhan tak bisa, Bu, ya. Tapi sebagai kecil bisa. Kalau menurut Bu Liza? Mungkin kita tidak bisa ya untuk mengontrol seseorang itu, tapi kita hanya bisa mengarahkan, memantau saja. Nah, kalau untuk mengontrol itu, mereka pasti akan menuruti keinginannya sendiri. Tak bisa mengarahkan. Boleh. Tepuk tangan dulu kita semua. Bagus, baik, Bu, ya. Kalau kita bandingkan dengan kegiatan awal kita tadi, kira-kira bisa nggak kita mengontrol orang, meminta apa yang dilindunginya? Tidak kan? Tidak bisa kan? Berbagai macam cara tadi. Satu pun tidak ada yang dapat. Di sini ada teori stimulus respon, kemudian di sini ada teori kontrol. Kita bandingkan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ajak orang itu sama pandangannya dengan kita. Harus sama. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti di sini kita pahami orang tersebut. Kira-kira Bapak Ibu maunya yang mana? Tulis bukunya maunya yang mana? Maunya, kalau kita bisa memahami keinginan diri orang lain, tentu kita bisa untuk masuk ke dalam diri orang tersebut. Dengan caranya kita bisa memahami diri orang lain, maka kita bisa mengontrol orang tersebut. Tetapi kalau kita tidak bisa memahami kehendak orang tersebut, maka diri orang itu tidak akan bisa kita kontrol atau dekati, malah berbalik arah kepada diri kita. Oke. Terima kasih atas pendapat Bu Kusniar. Berarti Bu Kusniar lebih milih memahami pandangan orang lain. Lanjut. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini berbuat negatif. Itu sebuah kesalahan, tak benar bukan menurut kita, ya, menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuan. Kenapa kita melakukannya? Kenapa anak melakukannya? Ada tujuan. Kenapa dia memilih melakukan hal tersebut, hal yang negatif tersebut. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut stimulus respon. Jadi kita diatur oleh orang lain. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh dengan genggaman tadi. Siapa yang bisa buka genggaman? Kita sendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah membujuk anak, rupanya tidak dilakukan juga, paksa lagi. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan baru. Tidak satu pilihan saja. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi di stimulus respon ini ada yang menang, kemudian ada yang kalah. Kalau teori kontrol, modal berpikirnya menang-menang. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira mana yang Bapak Ibu mau? Ini kemauan kita ini. Tidak ada betul salahnya, kemauan kita. Kalau Pak As, mana yang Pak mau? Baik, terima kasih.
Kalau saya berpendapat yang saya inginkan itu model berpikir benang-benang. Artinya kalau kita bawakan kepada konsep sebagai seorang guru, seorang pendidik, tentu kita semua menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Dan kita sebagai guru tidak merasa keberhasilan anak itu karena kita pribadi, tapi semua kita terlibat di dalamnya, semua kita ikut di dalamnya, sehingga dengan demikian tidak ada kita yang merasa punya jasa, punya andil paling besar dalam kesuksesan anak tersebut. Karena kita memang berpikir sama semuanya, bagaimana anak ini sukses, bagaimana anak ini berhasil tanpa mengesampingkan peran tenaga pendidik atau guru masing-masing. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih pendapat Pak As. Nanti Pak As lebih memilih teori kontrol. Kalau Ibu Yasmi lebih pilih mana? Dalam pilihan teori kontrol di sana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti di sana kalau kepada teori kontrol kita lebih mengutamakan kerjasama terhadap apapun bentuk kegiatan yang kita lakukan, mungkin dalam pembelajaran di kelas mungkin atau dimanapun, yang adanya di sana sesuai dengan adanya kolaborasi yang lebih diutamakan. Tidak dengan artinya saya juga akan memilih teori kontrol, bukan pemaksaan pada kejukan atau pemaksaan pada anak. Ibu Yasmi lebih memilih teori kontrol. Kalau Ibu Rifah? Ya, saya juga sama memilih teori kontrol, mode berpikirnya menang-menang. Ya, kita bawakan kepada situasi kita di sekolah, murid dengan guru, di mana guru dan murid juga merasa senang dengan hasil pembelajaran dicapai. Tidak ada yang merasa kecewa, tidak ada yang merasa bersalah, atau tidak ada yang merasa dirugikan. Oke, terima kasih Bu Rifah. Kalau Ibu Hasan? Terima kasih Pak Indra. Di sini saya juga lebih memilih model berpikir menang-menang menurut teori kontrol. Karena menurut teori kontrol ini kita memang berusaha bisa memahami orang lain. Kemudian misalnya di dalam pembelajaran tentu kita juga harus berkolaborasi dan menciptakan pembelajaran di mana siswa kita bisa mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan pilihan atau bagaimana siswa kita itu kita gerakkan supaya mereka bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi memang model pikir menang-menang ini yang saya pilih. Ibu Bagaimana juga teori kontrol. Kalau Bu Usnya, yang mana? Stimulus respon atau teori kontrol? Perhatikan yang di sebelah kanan ini, saya juga memilih model berpikir menang-menang karena di situ saya perhatikan semuanya sangat baik. Adanya hubungan atau kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalam sekolah kita ini memang berkolaborasilah yang paling baik yang dapat membantu kita di dalam bekerja sehari-hari di sekolah ini, termasuk dengan anak-anak didik kita. Oke, terima kasih Bu Usnya. Jadi Bapak Ibu semuanya lebih berpihak kepada teori kontrol. Kalau stimulus respon ini saya yang sering memberikan dulu. Tapi saya ingin berubah ke teori kontrol setelah kegiatan guru penggerak ini. Saya baru tahu. Jadi makanya di sini namanya
paradigma baru. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa asing disiplina, yang artinya belajar. Jadi kalau kita belajar, kita bisa benar, bisa juga kita melakukan kesalahan. Tetapi kita juga bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Berarti ada ruang. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Di mana Socrates dan Plato ini merupakan guru ya, merupakan pemikir. Sampai sekarang namanya masih kita jadikan bahan referensi. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu yang Bapak Ibu cobakan tadi. Dengan disiplin yang kuat, dengan belajar, menggali potensi menuju sebuah tujuan. Pokoknya ini tidak bisa dibuka, tidak boleh dibuka. Kemudian apa yang dia hargai yang kita pertahankan tadi. Lanjut. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Misalnya, kita melakukan kesalahan, tentu orang lain melihatnya tidak nyaman. Maka kita menganggap orang itu harus disiplin supaya kita nyaman, tidak terganggu. Namun sebenarnya disiplin ini kan belajar. Ini menurut teorinya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada? Nah, ini menurut budaya kita yang terjadi. Mungkin juga diakibatkan ini karena kita dulu dijajah, atau kadang-kadang terkesan ada budaya militer, harus tegas segala macamnya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Tidak? Pas? Jadi kita lanjut dulu. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal, berarti berasal dari orang lain. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Supaya kita tidak kena hukum, ya kita patuhi saja. Jangan sampailah saya kena hukum, patuh sajalah, ikut sajalah. Berarti kan motivasinya berasal dari luar, dari orang lain, dari orang yang membuat peraturan tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini dari eksternal juga. Supaya kita dapat, kalau dulu saya buat supaya dapat juara, supaya dapat hadiah. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi saya berbuat kalau ada imbalan saja. Kalau nggak ada imbalan, nggak usah lakukan.
Tidak ada benarnya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita sendiri. Ini motivasi internal dari dalam diri kita. Saya akan menjadi orang yang seperti yang saya inginkan, maka saya akan melakukannya. Nah, ini termasuk dia tujuan disiplin tadi, tujuan belajar tadi. Nah, ini yang disebut dengan disiplin positif, timbul dari dalam diri sendiri, tidak diatur oleh orang lain, kemudian tidak berdasarkan hadiah. Kira-kira seperti inilah tujuan dari disiplin positif. Ada yang bertanya apa, Ibu? Lanjut. Merdeka. Merdeka ini kalau kita identik dengan bebas. Kenapa? Bebas. Lepas. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Ini menurut Raja Dewantara, Pak pendidikan kita. Kira-kira Bapak Ibu sependapat dan tidak? Gimana Pak? Terima kasih Pak. Apa yang disampaikan oleh Hajar Dewantara ini mengenai konsep merdeka. Kata beliau, mereka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau berdasarkan ini, saya sependapat dengan pendapat beliau. Memang kita di dalam kehidupan ini bagaimana kita bisa terlepas dari perintah, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri. Artinya apa? Di dalam melaksanakan sesuatu kita tidak diperintah oleh orang lain, tetapi diri kita sendirilah yang memerintahkan kita untuk berbuat. Artinya apa? Tidak menunggu perintah atau diperintah oleh orang lain, tapi kesadaran itu datang dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa memerintah diri sendiri, dan itu yang disebut dengan merdeka. Saya sesuai dengan pendapat yang Dewantara. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekarang saya lihat, ibu bapak suka tak? Atau ibu bapak mana yang lebih memilih diperintah orang lain atau memerintah diri sendiri? Nah, Ibu Riba? Kalau kita diperintah orang lain berarti kita artinya belum merdeka ya Pak. Jadi saya lebih memilih untuk memerintah diri sendiri. Artinya di sini kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, apa yang baik atau yang tidak baik untuk kita lakukan. Oke, terima kasih Ibu Riba. Kalau Ibu Yasmi, mana yang Ibu pilih, diperintah orang lain atau memerintah diri sendiri? Sesuai dengan apa itu merdeka. Merdeka itu terlepas dari perintah. Berarti diri kita sendiri itu harus tidak diperintah oleh orang lain, tetapi harus sesuai dengan konstruksi diri kita sendiri yang memerintahkan diri kita sendiri untuk bekerja ini atau melaksanakan kegiatan. Nah, lebih baik kita memerintah diri kita daripada kita diperintah oleh orang lain. Terima kasih Bu Yasmi. Kalau Ibu Mega, mana yang lebih memilih diperintah orang lain atau memerintah diri sendiri? Terima kasih Pak. Saya lebih memilih yaitu memerintah diri sendiri. Karena kalau kita masih diperintah oleh orang lain, berarti kita belum merdeka. Jadi memerintah diri kita sendiri
Nah, itu bisa kita mengontrol, kemudian menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Kalau Ibu Presiden, mana yang dipilih? Diperintah orang lain atau memerintah diri sendiri? Terima kasih Pak Indra. Kalau saya di dalam bekerja, saya lebih senang melakukan sesuatu itu menurut kemauan saya sendiri. Berarti saya tidak mau diperintah oleh orang lain, dan sesuatu yang saya lakukan saya tidak mau dipaksa oleh orang lain. Kalau saya dipaksa, maka akan timbullah rasa tidak senang saya kepada orang tersebut. Jadi sesuatu yang saya lakukan, saya senang dengan kemauan saya sendiri dan atas kesadaran saya sendiri untuk melakukan apa-apa saja, termasuk ya apa-apalah. Pokoknya bapak-bapak itu lihat saja. Saya senang tidak dipaksa. Begitulah apa yang saya lakukan dengan kesadaran hati saya sendiri. Dan apa aturan yang berlaku, ya lambat-lambat saya akan mematuhinya begitu. Tapi jangan dipaksa, saya tak suka. Ya, terima kasih Dokter. Jadi kita semua lebih memilih memerintah diri sendiri. Saya pun demikian. Berarti kita semua merdeka ya. Ayo, merdeka, merdeka. Merdeka. Lanjut. Nah, yang kita lakukan tadi sesuai dengan pendapat Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini saya punya bagan. Bagan ini akan menuntun kita untuk budaya positif. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita kenali dulu peraturan kelas kita. Itu Bapak Ibu sudah punya peraturan kelas masing-masing. Kemudian peraturan ini kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Kalau kita sama-sama yakin, sama-sama muncul dari dalam diri kita, maka kita akan gampang sama-sama bergerak. Setelah itu, setelah muncul keyakinan kelas ini, kita tumbuhkanlah lingkungan yang positif, lingkungan sekolah yang positif. Nah, anak-anak ini sudah terbiasa nih dengan keyakinan yang telah disepakatinya, maka akan timbullah lingkungan sekolah yang positif. Lingkungan sekolah yang positif ini setelah terbiasa dilaksanakan, maka dia akan berbudaya. Lalu dia budaya positif. Inilah yang akan kita tuju. Tentu Bapak Ibu yang lihat bagan tadi, apa sih keyakinan kelas? Apa itu hukuman? Apa itu penghargaan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita ibaratkan ke masalah helm. Kenapa? Sebelum kita menjawab pertanyaannya, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Silakan Bu Medan. Jadi mengapa kita harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ini untuk keselamatan diri kita. Untuk keselamatan. Kalau Ibu Lima? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk menjaga keselamatan bagi yang memakai roda 2 agar terhindar dari kecelakaan. Oke, berarti keselamatan kita ya. Kita yakin untuk itu. Bukan karena peraturan. Jadi itu
Mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter waktu COVID dulu. Kenapa? Silakan Bu Yasmin. Mengapa ada peraturan 3M? Yaitu yang berhubungan dengan masker, mungkin cuci tangan dan menjaga jarak. Ini berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kita. Jadi pada masa itu ada COVID, ya. Jadi mengharuskan kita untuk menggunakan masker supaya kesehatan kita terjaga. Mungkin COVID-nya atau kumannya tidak memindah kepada orang lain atau tetangga sebelah kita. Berarti dengan kesehatan, dengan keselamatan. masih keselamatan kita juga ya, kesehatan kita. Yang ketiga, mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa Pak? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, tentu dengan datang tepat waktu kita akan bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya dan kita tidak terburu-buru dalam mengikuti kegiatan tersebut. Jadi mengapa harus datang tepat waktu? Ya supaya kita bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan kita tidak tertinggal dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Oke, terima kasih Pak. Berarti masih untuk kita ya, untuk kita. Nah, di situ lagi jawabannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Itu semua ini kan peraturan. Tapi kita lebih memilih untuk diri kita, kan? Keselamatan kita. Makanya di situ dimunculkan namanya keyakinan. Pasti kita yakin semuanya kalau untuk diri kita. Bukan karena peraturan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Tadi kan dari diri kita sendiri munculnya itu. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih ke nilai-nilai atau keyakinan kita. Kalau kita yakin ingin selamat, kita pakai helm. Kalau yakin kita ingin sehat, kita pakai masker. Kalau yakin kita ingin tenang, tidak tergesa-gesa, ya kita datang ke toilet. Jadi munculnya dari dalam diri kita, bukan karena peraturan. Gimana Bapak Ibu? Ada yang bertanya sampai sini? Menarik kan? Lanjut. Nah, ini saya punya dua buah poster, yang A dan B. Kedua-duanya saya katakan kesepakatan kelas. Tetapi saya minta, menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Mana sih yang yakin, yang muncul dari diri kita? Dan mengapa? Mana yang sebuah keyakinan? Keyakinan kelas. Di dalam kelas kan ada kita, guru, kemudian ada murid-murid kita. Nah, silakan Mas. Yang kalau menurut pendapat saya mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau saya lebih melihat kepada yang B, kesepakatan kelas. Ada di situ kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini yang di kesepakatan kelas ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh guru ataupun anak.
Sementara kalau yang A ini dia lebih bersifat kepada peraturan, ya, seperti menjaga kebersihan sekolah, itu kan termasuk peraturan. Nah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ini kan juga termasuk peraturan atau tata tertib. Kemudian aktif dalam pembelajaran, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Sebenarnya kan aturan. Nah, jadi kalau dalam yang di B ini, kesepakatan kelas ini, mereka bisa melakukannya, sudah terbiasa melakukannya, karena memang berasal dari dalam dirinya, tanpa ada yang mengikat, sehingga mereka berbuat dengan kesadaran diri mereka sendiri. Terima kasih. Itu menurut pendapat Pak As. Kalau menurut pendapat Bu Liza? Mungkin yang keyakinan kelas itu lebih tepat ke B, karena itu berasal dari diri kita sendiri. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa semua. Padahal saya sudah menyamakan ya. Kesepakatan kelas. Betul. Ini yang keyakinan. Ini peraturan. Keyakinan itu sederhana saja. Nilai-nilai yang berlaku secara umum, yang disenangi banyak orang. Saling menyayangi. Enak Bapak Ibu di sini yang tidak ingin disayangi. Kemudian semangat, peduli. Ya Pak Indra, yang kelompok B itu datang dari dalam atau dari hati anak-anak sendiri tanpa ada paksaan dari diri orang lain. Tetapi yang kelompok A begini ya Pak Indra, kalau yang kesepakatan B itu datangnya dari dalam hati anak-anak dan diri kita sendiri tanpa ada paksaan dari diri orang lain. Sedangkan yang kelompok A itu datangnya dari luar, sesuatu yang harus kita patuhi. Sedangkan yang B itu ya kesadaran anak-anak sendiri dan menguntungkan bagi kita bersama tanpa ada paksaan. Itulah beda di antara A dan B. Kalau A ya yang namanya peraturan, boleh dikatakan sesuatu hal yang harus kita patuhi. Sedangkan kalau B memang itulah yang datang dari hati kita sendiri tanpa ada paksaan. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya. Ya, itu sangat betul. Jadi kita gampang sekali membedakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan. Lanjut. Ini dalam merumuskan keyakinan itu kita perlu juga berkolaborasi, baik sesama guru, dengan tenaga pendidik, dengan tenaga sekolah, dan nantinya juga dengan orang tua murid, dengan anak-anak juga. Jadi bersama-sama kita membuat keyakinan tersebut. Kemudian apa tindak lanjutnya? Nah, tindak lanjutnya seperti ini. Ini ada keyakinannya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kemudian kita masukkan ke diagram T. Diagram T. Selanjutnya diagram Y. Kalau diagram T ini nampak seperti, tidak nampak seperti, berarti lawannya. Kalau diagram Y, yang pertama terdengar, kemudian berperilaku, kemudian terlihat dulu, terlihat, terdengar, kemudian berperilaku. Ini salah satu contohnya. Rasa hormat tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak
tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru. Kalau untuk bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyelaraskan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Tugas tidak diberikan. Jadi bisa jadi saat kita mengajar nanti ada anak yang ribut, kita bisa lihat apa keinginan kelas kita. Apakah tampak seperti atau tidak tampak seperti? Jadi kita tumbuhkan kesadaran mereka. Kalau rasa diterima dan dimiliki, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti memunculkan salah satu teman kita. Ini pada anak-anak pasti sering terjadi. Jadi kalau kita menemukan anak tersebut, bagaimana keinginan kelas kita, rasa diterima dan dimiliki, apakah sudah tampak seperti atau belum, atau tidak tampak seperti? Jadi dia sadar, merasa ya. Kemudian diagram Y ini mengenai hormat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian suatu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Berarti kan ini berempati. Nampaknya seperti apa? Tersenyum ramah. Jadi nampak perilaku anak langsung terlihat, terdengar. Lanjut Bapak Ibu. Ini mengenai peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang tujuh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang kita tuju? Tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Bang, dilarang mengganggu orang lain. Rasa apa yang ingin kita tuju? Menghormati ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Menghormati juga. Bisa kan? Nah ini lebih jelas ya. Nah ini. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ditujunya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruh penghargaan, pengaruh hadiah. Apa pengaruhnya? Ada pengaruh jangka pendek dan juga ada pengaruh jangka panjang. Kalau nggak dikasih hadiah, nggak kerja. Kemudian penghargaan itu sebenarnya menghukum kita. Ini saya juara, besok saya harus juara lagi. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ini ada penelitiannya. Orang yang mencapai target-target tertentu dikasih bonus, berbeda perilakunya dengan gaji bulanan. Sehingga ketika dia diminta untuk bekerja ekstra, ketepatannya kurang. Karena dalam bayangan itu hanya imbalan saja. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Tidak memberikan dampak yang sangat besar.
Terakhir, penghargaan merusak hubungan. Ini juara, awak dapat juara. Tekan. Lanjut. Ini mengenai tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Apakah itu sebuah hukuman atau dia konsekuensi? Menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ada tak hubungannya antara terlambat dengan mencatat? Ada tak? Tidak kan? Tapi itu hukuman. Tidak ada hubungannya. Kemudian menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ada tak hubungan terlambat dengan lari? Tidak kan? Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Ada tak hubungan masker dengan push up? Apakah dia dengan push up hidungnya terlindung seperti memakai masker? Tidak kan? Inilah maksudnya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, mana yang konsekuensi di sini? Kalau bahas, yang mana? Konsekuensi di sana meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Itu kemudian meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Itu yang termasuk konsekuensi di sana. Karena itu sesuai dengan tindakan yang dilakukan, ya? Dampaknya. Nah, ini yang lebih jelas. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi konsekuensi ini sejalan dengan yang dilakukan. Kalau ini kan tidak sejalan, tidak ada hubungannya. Lanjut. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus, tanggapan. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tidak jujur ya. Kalau konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti membutuhkan ini. Yang 5 ini. Yang pertama, survival, bertahan hidup. Yang kedua, power, kekuatan. Kemudian kebebasan, freedom, fun, kesenangan. Kemudian belonging, yaitu disayangi. Ada Bapak Ibu yang tak mau? Ini mau semua kan? Kebutuhan dasar kan? Nah, ini ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kebutuhan apa yang diharapkan oleh anak ini? Apa yang diharapkan oleh anak ini? Berarti dia mau bersenang-senang kan? Ya kan? Ini bukan perilaku betul salahnya, bukan ikut peraturan atau enggak. Tapi apa yang diharapkan anak ini? Ini kan dia sedih. Kesenangan, dia ingin senang-senang. Kalau kita lihat yang bawah, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini loh gambar dia tidak bagus. Ini loh gambar dia jelek. Nah, apanya yang benar anak tersebut? Dari yang 5 ini, apanya yang benar?
kesenangannya. Dia senang sambat, tapi dipermalukan, sedih dia. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada datangnya dari luar, ada datangnya dari diri sendiri. Yang dari luar itu disebut identitas gagal. Kemudian ada juga identitas berhasil atau sukses. Yang pertama, dia penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Ini identitas gagal. Kemudian teman, pemantau. Ini identitas berhasil sukses, tapi kontrolnya dari luar, tidak kuat. Berbeda dia dengan manajer. Ini datang dari diri sendiri. Contohnya, kalau menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, membuat merasa bersalah, berceramah. Kalau teman, membuat alasan-alasan. Kalau pemantau, menghitung, mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini beberapa besar sebuah pesan saya sampaikan. Kalau dengan kata-kata hanya 10%. Kalau dengan nada suara 35. Kalau dengan non-verbal 55%. Besar ya. Ini yang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang lain merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Sesuai dengan tabel tadi. Nah, ini ada kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Ini sebagai apa ya? Penghukum ya, mengancam ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Penghukum dia. Kalau ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Lanjut. Ayo, bantulah demi bapak ya. Ini kayak teman ya. Kemudian peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai apa nih? Sebagai apa? Ini sebagai pemantau dia menjalankan peraturan. Kalau ini apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini posisi. Kalau menurut tabel ini manajer. Oke. Bapak Ibu sudah banyak ngerti? Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kira-kira untuk mewujudkan ini, yang mana yang ditaruhkan? Dari yang 5 tadi. Manajer ya? Sehingga mereka mudah kembali kepada kelompoknya. Kemudian, ini tujuan restitusi itu. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, ini ciri dari restitusi. Yang kedua memperbaiki hubungan. Ketiga tawaran, bukan paksaan. Keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5 mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6 untuk memperbaiki diri. 7 fokus pada karakter, bukan tindakan. 8 fokus pada solusi. 9 mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang gambar segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Stabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah.
kemudian menanyakan keyakinan. Ini contoh-contohnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Bukan berarti kita membenarkannya ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi mereka tidak merasa dihukum, tapi mereka lebih kita arahkan mencari solusi. Ini menstabilkan identitas. Lanjut, kalau kualifikasi tindakan yang salah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu lebih melakukan yang ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini dia kualifikasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada kesepakatan kelas. Keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kita minta dia menjawabnya. Mereka yang mencari solusi sendiri. Nah, ini terakhirnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Apa Pak? Yang berubah? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada bagian refleksi ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang pertama dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, mulai dari budaya positif, kemudian keyakinan kelas, hukuman, restitusi, bagaimana 15 kebutuhan manusia dan 5 posisi kontrol. Itu menambah pengetahuan saya sebagai seorang guru yang selama ini mungkin tidak mengenal hal-hal itu. Jadi dari apa yang Pak sampaikan tadi menambah wawasan dan pengetahuan saya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang muncul dalam sesi ini mengenai disiplin itu dan motivasi intrinsik itu memang sesuatu pekerjaan, sesuatu hal yang baik itu memang sebaiknya berasal dari dalam diri. Karena kalau dalam diri kita berbuat tanpa diperintah oleh orang lain, dan itu berdasarkan dari kesadaran diri kita untuk berbuat. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi abang yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Sesuai dengan yang disampaikan tadi dan sesuai dengan tuntutan bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, tidak saatnya lagi kita menjadi seorang guru yang terhukum, tapi lebih kepada menjadi kepada yang bersifat menajak, yang bersifat menuntun, mengarahkan peserta didiknya. Barangkali itu yang saya sampaikan sebagai refleksi. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Ad. Ini saya contohkan ini satu contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, pengertian restitusi, segitiga restitusi. Ini kasusnya si Orik yang datang terlambat ke sekolah. Kemudian setelah istirahat saya panggil dia ke ruang guru. Saya jadikan tempat yang nyaman sehingga dia bisa mudah bercerita. Tidak langsung saat dia terlambat saya tanyakan, tapi saya jadikan dulu waktu.
Kita lihat respon dia. Ini respon teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oyin. Saya sangat senang dengan restitusi daerah saya bisa mencari solusi dan permasalahan yang tidak berhasil dilakukan. Terima kasih. Nah, ini restitusi itu seperti itu saja, Jadi dia mencari solusi dari permasalahannya dan dia kita kembalikan kepada keyakinan yang telah kita sepakati. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Tidak? Oke. Jadi dari pertanyaan pemantik tadi kita lihat jawaban Bapak Ibu, semuanya betul. Berarti dalam disiplin positif itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri untuk mempertahankan keyakinan yang kita yakini bersama. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain, tidak ada tekanan dari orang lain. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan hari ini. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu mau mengikuti acara ini dengan baik dan saya berterima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk memaparkan apa yang sudah saya pelajari di guru penggeraknya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.